Where? Where am I? That I can move on. Seorang gadis bernama Sam memesan pizza untuk menghibur dirinya yang lagi sedih sebelum dia masuk kerja. Belum lama ini, ibunya meninggal karena sakit. Dia nggak tahu kalau dia salah sambung. Teleponnya tersambung ke HP seorang gadis bernama Emily, membuat Emily yang sedang dalam pengaruh bius tersadar. Dia mencari ponselnya dan juga kacamatanya, karena tanpa kacamatanya dia nggak bisa melihat dengan jelas. Bisa dibilang setengah buta. Dia bingung berada di mana, tangan dan kakinya juga dalam keadaan terikat. Sementara Sam yang gak juga diangkat teleponnya, akhirnya masuk kerja. Dia diomelin bosnya yang bernama Isaac karena telat dan udah ngerusakin mesin minuman. Meskipun Sam bilang kalau dia nggak ngerusakin mesin itu, dia nggak peduli. Dan menyuruhnya untuk memperbaiki mesin itu. Setelah itu dia pergi dan Sam pun memulai pekerjaannya yang sangat membosankan. Kembali ke Emily, setelah sadar dirinya diculik, Emily sangat ketakutan. Dia nggak tahu siapa yang telah menculiknya. Barulah setelah penculik itu memakaikan kacamatanya, dia kaget. Ternyata itu adalah Charlie, mantan kekasihnya yang belum lama ini dia putusin. Charlie merasa sakit hati karena Emily mutusin dia sesaat setelah dia ditendang oleh ayahnya dari dewan direksi. Dia menganggap Emily cewek matre. Namun, Charlie memberi Emily kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memulai kembali semuanya dari awal. Tapi Emily menolak, karena bukan itu alasan dia mutusin Charlie. Tapi karena Charlie terlalu overprotective, itu membuat Charlie sangat marah. Dia mencekik Emily dan hampir aja membunuhnya. Karena belum mau mati, akhirnya Emily mau balikan. Dia minta maaf udah mutusin Charlie dan membujuknya untuk mengambilkan kacamatanya. Charlie pun terbujuk, dia mengambilkan kacamatanya. Tapi saat dia memakaikan kacamatanya, tiba-tiba Charlie pun pingsan dan Emily buru-buru mencari ponsel dan kacamatanya. Dia berhasil menemukan ponselnya. Sialnya, dia nginjek kacamatanya sendiri. Akibatnya, kacamatanya pecah. Karena takut Charlie bangun, Emily buru-buru pergi dari tempat itu. Kita tinggalin dulu Emily yang kabur dari Charlie dan kembali ke Sam. Gas grades aren't clear. Saat itu, seorang wanita mengeluh karena angka di pom bensin gak jelas. Gara-gara itu, dia jadi salah ngisi bensin yang harusnya Pertamax jadi premium. Dan itu bisa membuat mobil mewahnya jadi rusak. Dia minta uangnya dibalikin. Kalau enggak, dia akan melaporkan Sam dan membuat pom bensin tempat dia kerja ditutup. Terpaksa, Sam mengembalikan uangnya. Charlie yang pingsan akhirnya sadar. Setelah mengobati lukanya, dia mencari Emily. Sementara Emily terus berlari dengan susah payah. Merasa udah cukup jauh dari kabin, dia mencoba menelpon 911 dan tersambung. Dia menceritakan semuanya ke petugas. Tapi karena Emily nggak tahu berada di mana, dan dia mematikan layanan lokasi di ponselnya karena takut Charlie melacaknya. 911 membutuhkan waktu untuk melacak lokasinya. Tentu aja itu terlalu lama. Bisa-bisa Charlie keburu menemukannya. Emily pun minta petugas itu video call untuk memandunya, karena dia nggak bisa melihat. Tapi petugas itu nggak bisa memenuhi permintaannya, karena itu melanggar peraturan. Dia menyarankan Emily untuk mencari tempat persembunyian. Emily pun mengikuti saran petugas itu. Tapi sial, dia malah kesandung. Akibatnya HP-nya terlempar dan teleponnya terputus. Dia mencoba menelpon 911 lagi melalui menu recent call. Tapi dia salah pencet nomor dan tersambung ke Sam. Hello? Emily pun menceritakan apa yang terjadi dan minta tolong Sam video call untuk memandunya. Sam bingung, dia menawarkan bantuan untuk menelponkan 911. Tapi Emily menolak, barusan dia juga menelpon 911 dan mereka nggak mau video call dengan alasan melanggar peraturan. Emily mohon Sam membantunya karena dia bisa mati. Akhirnya Sam setuju dan Emily pun menutup telepon menunggu Sam video call. Sam sempat bimbang, tapi akhirnya dia video call. Emily sangat lega dan berterima kasih.
Lalu dia memperlihatkan keadaan sekitarnya dan minta Sam memandunya. Which way, Sam? Sam melihat garis melintasi lapangan. Dia rasa itu jalan dan memandu Emily menuju ke sana. Sambil jalan, Emily pun mengajak Sam mengobrol. Dan ternyata mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama korban bully waktu kecil. Emily dibully karena bolor dan Sam karena gendut. Sebenarnya, Emily pernah mau operasi mata. Tapi waktu itu dia masih terlalu kecil dan setelah dewasa dia berubah pikiran. Dia pikir dengan memakai kacamata, profesinya sebagai dokter akan dianggap lebih serius. Tapi sekarang dia menyesali keputusannya. Coba kalau dia operasi, dia pasti nggak akan kesusahan seperti sekarang. Akhirnya, Emily tiba di tujuan, tapi ternyata itu bukan jalan, melainkan pohon tumbang. Karena tangan yang terikat mulai mati rasa dan dia juga capek, Emily memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sam yang baru tahu tangan Emily dalam keadaan terikat pun langsung browsing bagaimana caranya melepaskan ikatan tali kabel. Dan dia menemukan video tutorial tentang itu. Dia memberitahu Emily apa yang dia pelajari dari video, dan Emily pun mempraktekkannya. Great. Ternyata itu berhasil. Dia nggak sadar kalau teriakan kesakitannya terdengar oleh Charlie. Setelah membalut luka di pergelangan tangannya, Emily minta Sam melanjut memandunya. Tapi Sam bingung harus mengambil jalan mana. Kebetulan ada seorang pemburu ke toko, dan Sam pun bertanya padanya bagaimana jika dia tersesat di hutan. Pemburu itu pun bilang bahwa dia akan mencari air, karena air akan membawanya ke pemukiman. Saat pemburu itu membayar belanjaannya, dia menemukan kartu kredit yang ketinggalan. Rupanya itu milik wanita rese. Setelah pemburu itu pergi, Sam pun browsing bagaimana caranya mencari sungai dan menemukan sebuah artikel. Menurut artikel itu, burung akan membawanya ke air dan Sam pun memberitahu Emily tentang itu. Kebetulan beberapa saat yang lalu, Emily mendengar sekawanan burung terbang di atasnya dan dia pun berjalan ke arah burung itu terbang. Dia nggak tahu Charlie telah menemukannya dan terus berjalan mencari sungai sambil mengobrol. Akhirnya, Emily mendengar suara air. I hear water. Can you see anything? Sam juga melihat sungai di bawah, dan dia memandu Emily menuju ke sana. Tiba-tiba, mesin minuman kumat. Karena buru-buru mau ngebenerin mesin itu, ujung casan Sam patah, dan ketinggalan di lubang cas HP. Panik ngurusin HP, Sam gak memandu Emily. Akibatnya, Emily kepleset, dan HP-nya terlempar, membuat Sam kaget dan melukai tangannya. Untungnya Emily nggak terluka parah dan earbudnya masih terpasang. Jadi dia masih bisa berkomunikasi dengan Sam. Sam pun memandu Emily ke arah HP-nya yang terlempar. Tapi saat itu Emily mendengar suara mobil. Sam juga melihat mobil datang dan dia buru-buru memandu Emily bersembunyi. Rupanya itu Charlie. Untunglah dia nggak tahu Emily berada tepat di bawahnya dan akhirnya dia pergi menuju hutan. Setelah situasi aman, Sam kembali memandu Emily mencari HP-nya dan akhirnya Emily menemukannya. Setelah itu Sam memandunya ke hilir sungai. Tapi tiba-tiba Emily kepikiran untuk mencuri mobil Charlie. Sam sebenarnya nggak setuju, dia takut Charlie tiba-tiba kembali. Tapi karena Emily memaksa, akhirnya Sam memandunya ke mobil Charlie. Beruntung Charlie meninggalkan kunci mobilnya. Tapi saat itu Charlie kembali dari hutan. Mereka pun panik, karena nggak ada cara untuk kabur, Emily berniat menabrak Charlie. Dia minta Sam memberitahunya saat Charlie berada di depan mobil. Mereka pun menunggu momen itu, dan saat Charlie berada tepat di depan mobil, Emily berhasil menabrak Charlie, tapi dia nggak bisa mengendalikan mobilnya dan menabrak pohon. Sam nggak melihat Charlie, dan sialnya mobil nyangkut. Emily pun mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata dan dia menemukan pecahan kaca. Setelah itu mereka mencari Charlie dan menemukannya tergeletak pingsan. Mengetahui itu, Emily mau menghabisinya, tapi Sam mencegahnya dan membujuknya nggak melakukan itu. Akhirnya, Emily membatalkan niatnya dan kembali menuju sungai. What did you say? Saat itu, HP Sam melobet, mereka pun panik. Masalahnya nggak ada casan dan Sam sendirian, jadi nggak ada yang bisa dipinjam HP-nya. Sialnya, wanita rese balik lagi ke pom bensin. Dia pasti bikin ruwet. Tapi positifnya, Sam bisa meminjam HP-nya.
Sementara itu Charlie yang pingsan akhirnya sadar. Dia mengambil senjatanya dan mencari Emily. Karena HP-nya bisa kapan aja mati, Sam minta Emily memberikan nomor HP-nya. Setelah mencatat nomor HP Emily di kertas, dia berniat meminjam HP wanita itu. Tapi saat itu Emily mendengar suara langkah kaki, dan Sam pun menunda niatnya meminjam HP untuk membantu Emily. Wanita itu yang melihat Sam pun mengomelinya. Gara-gara dia, kartu kreditnya ketinggalan. Dia minta Sam mengambilkan kartu kreditnya. Dia nggak peduli Sam minta dia menunggu sebentar. Namun Sam mengabaikannya. Karena saat itu Charlie menuju ke arah Emily dan dia membawa senjata. Di saat genting, tiba-tiba HP-nya mati. Sam pun meminjam HP wanita itu. Tapi wanita itu nggak mau meminjamkan HP-nya. Dia nggak peduli meskipun Sam memohon dan bilang ada seorang wanita dalam bahaya. Dia menyuruhnya mengambilkan kartunya. Akhirnya Sam menurutinya. Tapi saat wanita itu lengah, dia mengambil HP wanita itu dan mengunci dirinya di sebuah ruangan. Dia nggak peduli wanita itu sangat marah dan meminta HP-nya kembali. Emily yang tanpa panduan akhirnya ditemukan oleh Charlie. Bukannya takut, dia malah memaki-maki Charlie, membuat Charlie sangat marah dan mencekiknya. Emily pun berontak, akibatnya dia jatuh ke sungai. Sam tetap mengurung diri di dalam ruangan. Dia nggak peduli apapun yang wanita itu katakan. Saat wanita itu pergi, dia menelpon Emily, tapi kertas dia mencatat nomor HP Emily nggak ada. Rupanya itu terjatuh. Sam pun buru-buru mengambilnya dan bersembunyi. Sesaat kemudian, wanita itu balik lagi membawa pistol. Don't shoot, okay? Akhirnya Sam keluar dari persembunyiannya. Dia mengembalikan HP wanita itu dan langsung lari. Wanita itu nggak tahu kalau Sam telah menukar HP-nya dengan HP miliknya yang mati. Kebetulan, cover HP wanita itu seukuran dengan HP miliknya. Namun saat Sam mau menelpon Emily, tiba-tiba wanita itu menembakkan pistolnya. Sam udah deg-degan. Dia pikir wanita itu tahu dia menukar HP-nya. Tapi wanita itu pergi. Jelas dia belum sadar HP-nya ditukar. Sam pun lanjut menelpon Emily, tapi 2 huruf terakhir terkena air dan luntur. Sementara Sam mencoba menelpon Emily yang kecebur berhasil selamat, tapi tenaganya benar-benar habis. Sam terus mencoba menelpon Emily. Dia menebak-nebak 2 angka terakhir yang luntur, dan setelah sekian lama mencoba, akhirnya dia tersambung ke Emily. Emily? Sam? Tapi Emily udah menyerah, dia capek, dia mau tiduran aja. Sam pun menyemangatinya, tapi Emily tetap pada keputusannya. Dia mohon Sam jangan memaksanya, dan minta dia menelponkan seseorang. Akhirnya Sam menuruti kemauannya. Dia menelpon nomor yang Emily sebutkan, dan tersambung ke ibu Emily. Hello? Emily pun bicara dengan ibunya. Dia minta maaf karena udah lama nggak pulang-pulang. Mungkin dia nggak akan bisa ketemu ibunya lagi. Kata-kata Emily membuat ibunya merasa heran, dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi Emily nggak mau cerita. Saat itu, Sam melihat cahaya. Dia memberitahu Emily tentang itu, dan kembali menyemangatinya untuk bangun. Ibunya juga ikut menyemangatinya. Akhirnya, Emily bangun, dan Sam memandunya ke cahaya itu. Right up ahead. What is it? It's a barn. Ternyata, itu sebuah gudang. Saat itu, Sam melihat cahaya senter, dan buru-buru memandu Emily ke dalam gudang. Lalu dia memandu Emily mencari tempat bersembunyi. Tapi gangguan datang. Ternyata wanita stres memanggil suaminya. Sam, what's wrong? Hello? Di waktu yang sama saat Charlie berusaha menjebol pintu gudang, suami istri itu menuju ke toko dan mereka membawa senjata. Melihat itu, Sam buru-buru mengunci pintu toko dan berlindung di dalam ruangan. Namun mereka menghancurkan pintu toko. Emily akhirnya menemukan tempat bersembunyi, dan dia menemukan semprotan hama. Dia rasa itu bisa berguna untuk senjata. Saat itu, Isaac datang ke toko. Melihat pintu tokonya dalam keadaan hancur, dia sangat kesal. Dia mengeluarkan pistol, tapi begitu masuk, suami istri itu langsung menodongnya dengan senjata, membuat Isaac sangat ketakutan dan menuruti kemauan mereka. Dia menyuruh Sam keluar, tapi Sam gak mau keluar. Meskipun dia diancam akan dipecat dan Isaac menelpon polisi. Saking keselnya, Isaac berusaha menghancurkan tempat Sam berlindung.
Suasana berisik di toko membuat Emily dan Sam sangat khawatir. Mereka takut Charlie mendengarnya. Akhirnya Sam mematikan suara HP-nya. Dia akan memberitahu Emily kapan dia harus menyerang Charlie. Charlie akhirnya menjebol pintu gudang. Dia mencari Emily dan melihat Emily bersembunyi. Tapi ternyata itu cuma baju. Dia tertipu dan tiba-tiba Emily menyerangnya. Namun Charlie terlalu kuat. Dia mencekik Emily. Saat itu polisi datang ke toko dan mereka menyuruh Sam keluar. Namun Sam tetap bertahan. Saat nafas Emily hampir putus, dia ingat dengan pecahan kaca yang Emily kantongin dan menyuruhnya menggunakan itu. Emily yang hampir kehilangan kesadaran pun bangkit dan menusukkan pecahan kaca itu ke leher Charlie. Charlie pun terlempar ke bawah dan tewas. Sesaat kemudian terdengar suara mobil polisi. Sepertinya itu polisi yang dikirimkan oleh 911. Setelah Emily selamat, barulah Sam menyerahkan diri. Polisi pun langsung memborgolnya dan membawanya ke kantor polisi. Tapi Sam senang karena Emily selamat. Waktu pun berlalu, Sam menelpon Emily yang sedang berada di rumah ibunya. Dia memberitahu Emily bahwa dia mau kembali ke Jacksonville dan melanjutkan kuliahnya. Emily sangat senang mendengarnya. Dia janji akan mengunjungi Sam setelah pulang dari rumah ibunya dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.